apakah latar belakang kurban? Secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa kurban adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk meraih kedekatan, untuk meraih qurub ilahi, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kurban juga untuk mengenang suatu pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang kisahnya kita dengar di dalam Al-Quranul Karim, kita bisa baca di dalam Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang kemudian dilestarikan di dalam Islam dalam bentuk ibadah kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adhiy?" Qal sunnatu abikum Ibrahim. Artinya, dari Zaid ibnu Arqam berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sunnah bapakmu Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita ketahui bahwa ibadah kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita melaksanakannya untuk mengenang peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, melihat mimpi bahwa beliau menyembelih putra beliau, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu masih berlaku pengorbanan manusia, pengorbanan dengan menyembelih manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan keadaan saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyempurnakan mimpinya seperti apa yang beliau lihat begitu. Jadi beliau ingin menyembelih, ingin mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam putra beliau dalam bentuk secara harfiah yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Lalu beliau alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih usia belia, masih kecil ketika itu, bahwa aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku menyembelihmu, mengorbankanmu. Dan Nabi Ismail alaihissalam ketika itu mengatakan kepada ayahanda beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, silakan ya ayah untuk menyempurnakan mimpimu, kata beliau. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di satu sisi bersedia mengorbankan putra yang beliau sangat cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, seorang anak yang begitu taat kepada ayahnya, yang begitu yakin kepada ayahnya, begitu yakin pada keimanan ayahnya, juga bersedia, padahal waktu itu masih kecil, bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi menyempurnakan mimpi yang diperoleh oleh Hazrat Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke tempat penyembelihan, ke tempat untuk pengorbanan, maka ketika itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai Ibrahim, mimpi engkau sudah sempurna, pengorbanan engkau sudah sempurna. Oleh karena itu Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi dikorbankan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala diganti dengan hewan, hewan kurban ketika itu. Nah, dari semenjak itulah pengorbanan manusia dihapuskan. Pengorbanan manusia yang tadinya berlaku di zaman itu, dengan adanya peristiwa ini kemudian menjadi mansukh begitu, menjadi dihapuskan. Jadi peristiwa ini secara tidak langsung untuk menghapuskan pengorbanan manusia itu tadi. Nah, inilah salah satu latar belakang pengorbanan ibadah kurban di dalam Islam yang merupakan pengamalan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebetulnya pengorbanan ini ada di setiap zaman, di setiap nabi, di setiap kaum juga ada, tapi di dalam Islam khususnya pengorbanan atau Idul Kurban yang kita laksanakan, ibadah kurban yang kita laksanakan ini dikenang khusus untuk mengenang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam.